Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, saudaraku kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Kita senantiasa memuji hanya kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya setiap amalan kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Begitupun pula keburukan yang kita lakukan selama hidup di atas dunianya Allah ini, maka akan dibalas keburukan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari-hari penuhi dengan istighfar kita kepada Allah, dengan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair pada bab durhaka terhadap kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasannya di dalamnya perintah menyembah kepada Allah, setelah itu disandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kalian semuanya, maka kamu jangan menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua selama ia masih hidup. Ada kalanya nanti manusia itu akan melihat baju-baju yang hanya bergantung di kamar. Ada kalanya mereka berpisah dari kedua orang tuanya, salah satunya ataupun keduanya. Ya, ada kalanya hanya tinggal bau harum parfum yang telah mereka pakai. Ada kalanya sandal-sandal yang masih tersisa untuk kenangan. Ada kalanya ruangan-ruangan yang dahulu ada kedua orang tua, kemudian ruangan itu kosong, tidak ada. Maka tatkala mereka masih hidup di atas dunianya Allah, maka bagi kita sekalian, anak-anakku dan semua saudaraku kaum muslimin, untuk senantiasa berbakti kepada keduanya. Apapun bentuk kita, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka nanti ada sebuah masa yang harta itu tanpa hampa. Apa yang telah mereka miliki semuanya hampa, disebabkan kedua orang tuanya telah tiada, telah meninggalkannya. Yang dahulu mereka bercita-cita tatkala mereka memiliki harta ingin menyenangkan keduanya, maka tatkala mereka sudah dipenuhi oleh Allah, banyak hartanya, memiliki uang, memiliki harta yang sangat banyak, tetapi kedua orang tuanya telah tiada. Jamaah sekalian, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka berbuat baik kepadanya, menyantuninya, menanyakan tentang kabarnya, maka kasih sayang kita jangan sampai terputus kepada kedua orang tua yang sangat berjasa kepada kita. Terutama ibu, mengalir air susunya menjadi tulang dan daging kita sekalian. Dari ayah-ayah kita sehingga tulang belulangnya, sampai kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala,
dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anaknya tersebut. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tersebut dalam keadaan sengsara. Apapun yang mereka miliki untuk anaknya, bahkan tatkala di malam hari anak tersebut sakit dan menangis, maka keduanya bangun, terutama ibu. Tidak ada mereka di antara keduanya menyengsarakan anak-anaknya. Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, perhatian kita kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma aufin. Maka jika salah seorang dari keduanya itu sudah berusia lanjut atau salah satunya sudah tua, fala taqul lahuma aufin, jangan kalian berkata jangan membentak, jangan meninggikan suara, jangan memberikan pandangan yang sangat tajam kepada kedua orang tuanya. Pandanglah dengan keadaan sayup, pandangnya dalam keadaan lemah lembut, tutur katanya ditata di hadapan keduanya, karena sungguhnya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita sebagai seorang anak merasa jemu kepada keduanya tatkala mereka usia lanjut, tatkala mereka sakit-sakitan, tatkala gerakan kaki dan badannya sudah mulai melamban. Maka jangan sampai kemudian dibentak, jangan sampai kemudian menjadi tangisan. Siapa yang menjadikan keduanya itu menangis, maka kata Nabi, hendaknya mereka menjadikan tertawa kembali. Jemaah sekalian, ancaman di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi anak yang durhaka kepada keduanya atau salah satunya, Allah ancam dengan nerakanya Allah. Bahkan ahli ibadah sekalipun tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah disebabkan mereka durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, maka perintah Allah di dalam surat Al-Isra 23 sampai 24 tadi, wa qul lahuma qaulan karima, hendaklah kalian semuanya mengatakan keduanya di antara orang tua tersebut qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik, perkataan yang tidak menusuk perasaannya dan menyakiti hatinya, sehingga tatkala volumenya kedua orang tuanya itu 4, hendaknya anaknya tersebut berada di bawahnya. Tatkala kedua orang tuanya tersebut itu lirih, maka lebih lirihlah darinya. Illa, kecuali kedua orang tuanya la yasma, sudah tidak bisa mendengar kecuali perkataan yang keras, ya, karena sakit telinganya, baru diperbolehkan untuk meninggikan suara di hadapan orang tua. Selain itu tidak diperbolehkan. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu di antara keduanya, jangan membusungkan dada, jangan merasa saya ini sudah sekolah bu, jangan nasihati saya, ayah juga demikian, saya ini dosen, ya jangan menasihati saya imam masjid, saya takmir, saya ketua cabang. Tidak, mereka harus merendah kepada keduanya, karena dahulu para ulama ada yang sedang mengajarkan murid-muridnya tentang ilmu. Ternyata ibunya yang sudah tua renta masuk ke dalam majelis ilmu itu mengatakan, ya ibni, pulang, berikan makan ayam. Maka sesuatu hal yang mungkin diantara kita tidak penting, lebih penting menyiarkan ilmu, tapi orang tuanya datang. Andai kata diantara kita sekalian nanti seperti itu, ada segala sesuatu yang paling penting, tiba-tiba telepon masuk, nak saya sakit, tutup majelis ilmu tersebut dan kemudian segera hampiri orang tua tersebut. Karena dahulu para ulama juga demikian, mengajarkan mereka dan kemudian mengajarkan murid-muridnya yang hadir, wahai muridku, kita tutup, aku harus berbuat baik kepadanya. Beliau memerintahkan aku untuk memberikan makan ibuku ayam, maka aku akan memberikan makan. Maka kemudian diberikan makan ayam tersebut. Setelah diberikan makan sampai dia kembali kepada majelis, tidak satupun muridnya yang pulang. Mereka melihat keteladanan langsung dari gurunya.
berbakti kepada keduanya. Sehingga banyak di antara di zaman ini kita dengar dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, didakwakan di atas mimbar, didakwakan di atas kajian-kajian, sedikit sekali mereka yang berbakti kepadanya. Anak-anak sekalian, adik-adik perhatikan, kalau kalian pegang handphone, orang tua sedang berbicara, tutup handphone. Tidak penting itu handphone, karena bisa saja benda kecil yang seperti itu menjadi durhakanya anak kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak sang anak tatkala dia orang tuanya berbicara tidak menatap matanya, tidak menatap wajahnya, justru menatap handphone sambil lalu, ya sebentar, sudah sekarang mandi, sebentar ya, sudah sekarang mandi, sebentar, hanya seperti itu saja. Hukukul walidain. Bahkan tatkala salah satunya itu sedang sakit dan kemudian ada luka di dalam tubuhnya, sakit, ada luka, ada nanah dan darah yang terkucur, dan kemudian sang anak ini membersihkan, mengerutkan wajahnya dan memalingkan merasa jijik. Para ulama menjelaskan hal itu menjadi durhakanya kepadanya, karena dahulu orang tuanya tidak merasa jijik membersihkan kotorannya tatkala ia sakit, tidak merasa jijik tatkala kemudian ada yang keluar dari mulutnya tatkala anak tersebut sakit. Ia dikencingi di tempat, tidak merasa jijik. Ia kotorannya keluar dari duburnya, eeknya, tidak merasa jijik. Kenapa kemudian sang anak tatkala melihat orang tuanya sedang sakit dan kemudian ia memalingkan mukanya? Jangan, sekali-sekali, wallah jangan. Barangkali nanti di antara kita sekalian mengalami kedua orang tua kita tersebut demikian, di atas ranjang, ngengek di atas ranjang, pipis di atas ranjang, sudah pikun, kembali kepada masa kanak-kanak, maka bersabar, pahalanya besar dan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, surga yang akan membalasnya. Dan Allah berfirman, anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kalian kembali. Surat Luqman ayat 14. Luqmanul Hakim adalah contoh teladan ayah yang sangat baik. Tidak hanya durhaka anak kepada kedua orang tuanya, bahkan orang tua itu ada yang durhaka kepada anak. Suatu ketika, maka ada orang tua yang memiliki anak yang sangat nakal, yang tatkala itu ia berhadapan dengan Khulafaur Rasyidin, Umar ibnul Khattab. Ia katakan, anak saya demikian, anak saya demikian, anak saya demikian, karena saking nakalnya. Maka kemudian Umar bin Khattab menasihati anak tersebut, dan anak tersebut kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya orang tuaku durhaka kepadaku juga. Apa kedurhakaannya? Maka kemudian ia katakan, sesungguhnya ayahku tidak memilih ibu yang baik untukku. Jadi di antara tanda-tanda orang tua yang baik adalah memilih calon ibu yang baik untuk anaknya. Ngoten nggih? Kemudian tidak mengajariku tentang agama sedikit pun, tidak mengajariku tentang kitabullah, tidak mengajariku tentang agama. Salah satu durhaka orang tua kepada anak adalah dia tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Maka Umar bin Khattab, itu adalah teguran bagimu, sehingga perbuatan anakmu demikian kepadamu adalah bentuk teguran kepada orang tua. Maka jika ada sesuatu yang kita lihat tidak menyenangkan dari orang tua, dari anak-anak kita, maka banyak beristighfar kita kepada Allah, banyak bertaubat kita kepada Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita, anak-anak kita itu kesulitan, di sekolah juga kesulitan, ngajinya kesulitan, diatur juga kesulitan, ia sering durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin dari dosa-dosa kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan teguran seperti itu. Maka banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat apa yang pernah kita perbuat dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah ta'ala yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas berkata, ada 3 hal yang mengandung 3 hal yang lain, erat kaitannya sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat tersebut yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Ini enggak pernah dipisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah
tidak mentaati Rasul, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Kemudian taat kepada Rasul, tidak mentaati Allah. Taat kepada Rasul, tapi tidak mentaati Allah, maka semuanya itu tidak akan menggapai pahala yang sangat besar dan sempurna. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nggak bisa dipisahkan ini. Orang mendirikan sholat, maka di situ ada perintah berzakat bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, yang sudah mencapai nisab, haulnya 1 tahun, dari binatang ternak, dari biji-bijian, dari kemudian perniagaan, harta yang kita miliki, semuanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah. Yang ketiga, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini tidak bisa dipisahkan. Cara syukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Cara syukur kepada Allah, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satunya selama keduanya masih hidup. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai yang ketiga ini, aniskurli wali walidaik, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua bagi anak. Maka apapun bentuknya, pamit keluar rumah, izin orang tua. Kalau kemudian orang tua tidak mengizini, tetap seorang anak wajib di dalam rumahnya. Jihad saja itu orang tuanya nggak mengizinkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kembali. Ya Rasulullah, seorang sahabat ingin berjihad di jalan Allah, mengikuti Nabi dan Rasulnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki kedua orang tua atau memiliki orang tua? Iya, kembali dan berbakti kepadanya. Ternyata berbakti kepada orang tua melebihi jihad fisabilillah. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah, wasuftullahi fi suftil walidain. Ternyata durhaka kepada kedua orang tua itu kemurkaan kepadanya, murka kedua orang tuanya, maka sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan. Maka bagi seorang anak disuguhkan kedua orang tuanya makanan, makan dan hargai. Merasa lisannya tidak enak karena lebih enak sosis, karena lebih enak angkringan, karena lebih enak yang namanya makanan-makanan luar, ciki-ciki telah melekat dalam lisannya, mie golong, ya, dan lain sebagainya, jenis-jenis makanan-makanan anak sekarang. Maka apa yang disuguhkan kedua orang tuamu itu suguhan dengan penuh kasih sayang. Yang dimasakkan itu penuh kasih sayang melalui jari-jari seorang ibu. Maka ayah juga makan dengan penuh kasih sayang dari jari-jarinya seorang ibu. Anak juga demikian. Tumbuh kembangnya ia taat kepada orang tua jauh lebih berhasil dibandingkan ia durhaka kepadanya. Siapapun manusia, baik muslim maupun kafir, tatkala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, kesuksesan akan ia dapatkan. Tetapi bagi orang-orang kafir, hanya kesuksesan di dunia, tapi di akhirat menanti azabnya Allah. Tetapi bagi orang yang beriman, sukses di dunia, di akhirat menanti pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam Sahihain juga diterangkan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain. Maka tahukah kalian, aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar, kata Nabi. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, bahkan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam sabdanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya maka tidak akan dimasukkan surganya Allah. La yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mutminu khamrin.
Tidak akan masuk surga 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang yang senantiasa, anak yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala manan, menyebut-nyebut pemberian, ya, itu tidak diperbolehkan. Niki nek gano infakku gak dadi masjid iki. Ya, seperti ini itu disebut. Kamu kalau nggak pertolonganku, oh hancur sampean. Kamu kalau nggak pertolonganku nggak akan bisa masuk pabrik ini. Itu semuanya karena jasa-jasaku, maka tidak diperbolehkan. Terutama mengundat-undat kepada anak, jangan, atau anak kepada orang tuanya. Maka tatkala orang tuanya datang mengambil hartanya, maka engkau dan hartamu milik orang tuamu. Karena nanti kami kisahkan, ada seorang anak yang ayahnya itu mengambil hartanya. Maka kemudian sang anak ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tuaku mengambil hartaku. Maka kata Nabi, engkau dan hartamu milik orang tuamu, maka silahkan diambil. Maka nggak mungkin orang tua ngambil sepeda motor, nggak akan mungkin. Ngambil mobil sampean itu nggak akan mungkin. Pasti. Andai kata itu nanti terjadi, kok ada makanan di meja diambil sama ibunya, iki makan kesukaan ibu nak, diambil dia, maka sungguh biarkan ia mengambilnya. Alqamah dulu pernah cinta kepada ibunya, ya, dalam akhirnya dia tidak bisa melepas nyawanya mengucapkan kalimat tauhid disebabkan lebih sayang kepada istrinya setelah dia meninggal. Dan juga Fudail bin Iyad kalau nggak salah itu, kalau ulama yang lain, ya, itu, ya Imam, kenapa engkau tidak pernah satu nampan dengan ibumu? Mereka satu nampan. Dulu bapak-bapak waktu kecil itu sering makan dengan ayah bunda kakek neneknya itu satu nampan. Itu keberkahan di dalamnya. Nabi pernah menasehati seorang sahabat makan nggak kenyang-kenyang. Makan nggak kenyang-kenyang, maka makanlah engkau bersama. Jadi ditumplek kabeh setunggal dari setunggal, dimakan bersama-sama. Itu ada seorang sahabat demikian, dinasihati oleh Nabi, makan bersama-sama. Ya, maka tidak satu nampan dengan ibumu. Kenapa, wahai Imam? Maka kemudian dijawab, aku khawatir tatkala aku ambil makanan itu diingini oleh ibuku, sehingga aku dahului makanan tersebut, sehingga aku khawatir durhaka kepadanya, sampai kayak seperti itu. Sehingga yang didahulukan ini orang tuanya. Bapak sudah makan? Durung nak. Ayo makan pak. Apalagi memiliki orang tua yang pikun. Pak, ayo makan. Wis diwara wis mangan kok gak mangan man. Wis mangan aku. Oh nggih pun nek ngoten. 5 menit ya opo sih gak kok cukup not aku makan niku nak. Jarene pun pangan. Ini orang tua yang sedang pikun, sabar. Sabar merawatnya itu. Disayang dia. Ya disayang karena itu ada surganya Allah. Ya, dahulu seorang sahabat ada yang menuturkan, ya Rasulullah, aku memiliki 2 pintu surga, sekarang pintunya tinggal 1. Yaitu seperti itu. Kalau kedua orang tuanya masih ada, maka 2 pintu ini mudah. Kalau hanya 1 berarti 1 pintu. Kalau tidak ada, maka apa yang tidak pernah dilakukan orang tua, lakukan. Barangkali mungkin dia memiliki cita-cita ingin berkorban, silakan berkorban untuk orang tuanya. Barangkali dia ingin sedekah dulu, aku kepingin sedekah nama masjid nak, tapi gak ada duit nak, moga-moga engkau aku oleh rezeki arisan tak sedekah nama masjid. Tiba-tiba sebelum dia mendapatkannya dia meninggal, anak yang melanjutkannya. Bahkan puasa Ramadan, sebagian para ulama menjelaskan andai kata keduanya itu meninggal di tengah-tengah Ramadan, maka lakukan puasa untuknya. Ini masalah hutang, tidak hanya hutang uang, tapi hutang puasa pun dijalankan untuk orang tuanya tersebut dari anaknya. Jamaah sekalian, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, manakala mereka masih hidup, jangan disia-siakan. Sungguh ada sesuatu yang hampa nanti tatkala keduanya sudah meninggal. Memiliki segalanya, orang tuanya sudah tidak ada. Dia teringat ayahnya, dia teringat ibunya, dia hanya teringat songkok yang menggantung, dia masih teringat sarungnya yang dipakai, dan jalannya biasanya kayak bagaimana. Baru kemudian terbayang-bayang dia sudah tidak ada dan sudah terlambat. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, "Law alimallahu syai'an adna minal uf lanaha anhu
falyamalil 'ad ma syaa'a ay ya'mala falan yadkhulul jannah wal ya'malil barrah ma syaa'a ay ya'mala fala yadkhulun nar. Jikalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui saja seseorang itu mengatakan, "Ah, ayo nak pijetono bapak." Ah, seperti itu. Game gurung mari kok mabar. Anak sekarang kan ngoten. Mabari. Main bareng bisa sampai konco-koncoku sak kelas iki, Pak. Terus gak pijet-pijetan. Ah, dia katakan demikian. Maka kepada kedua orang tua pasti dia melarang untuknya masuk surga. Ya, karena orang tuanya sakit, nggak sampai kemudian dia memaafkannya sampai terjadi dia meninggal atau salah satunya meninggal, maka keduanya tidak bisa masuk surga. Bolehlah orang durhaka kepada kedua orang tuanya, silahkan, tetapi surga mereka dapatkan. Bolehlah seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, semaksimal mungkin dia berbuat baik, surga mereka dapatkan. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, la'anallahu al-aqu biwalidayhi. Allah melaknat seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. La'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. Allah melaknat orang yang memaki-maki ayahnya. Ya, wis diwarane sing iku gak oleh ndukure kasur. Wis dikandani, dikongkon gawe pempes, sik tambah diecet-ecet. Ya apa bapak iki? Iki duduk jeladren, Pak, dimarah-marahi. Ibu juga demikian. Wis diwarang gawe busana. Kok nanggone nyapu-nyapu nang ngarep gak gawe klambi blas. Ya apa sih, Bu, sampeyan iki? Dimarahi karena orang tuanya sudah seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Ya? Maka Allah melaknatnya. Yang marah kepadanya, yang memaki-maki ayah bundanya, apalagi tidak mengakui ayahnya. Ditanya teman-temannya satu kelas, "Iku bapakmu ah?" Sikile ngene, "Duduk iku tanggoku." Lah kok wajahe padha ambek awakmu? "Duduk kok tanggoku kok, bapakku gak ngono, sehat, putih, kuning, irunge bangir, gak mlaku diglek kaya ngono, iku duduk bapakku." Masya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, pasti mendengar, atau orang tuanya yang mendengar, bagaimana kondisi hatinya, apapun bentuknya, maka banggakan dia. Itu orang tuamu. Iya, orang tuaku. Kok seperti itu? Jangan katakan kejelekannya. Saya tidak bisa membalasnya kebaikannya sampai saat ini, maka dibela orang tuanya, dibanggakan di hadapan teman-temannya, dibanggakan di hadapan guru-gurunya. Dan tatkala dia di sekolah, jangan mengakibatkan orang tuanya itu menangis atau dipanggil BK. Bagi anak-anak yang SMP, SMA gara-gara nakal, itu merupakan durhaka kepada kedua orang tuanya. Tunjukkan prestasi kalian, wahai anak-anak, wahai adik-adik. Kalau kalian masih sekolah, taat kepadanya, jadikan ia bangga kepada kalian tatkala kalian masih menjadi seorang anak-anak, belum berpisah darinya. Jamaah sekalian, la'anallahu man sabba ummahu. Allah melaknat juga orang-orang yang memaki-maki ibunya. Ini sering seorang anak laki-laki lebih berani kepada ibunya dibandingkan kepada ayahnya. Karena seorang sahabat bertanya kepada Nabi, berbuat baik yang layak itu kepada siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Ummuka. Kemudian siapa? Ummuka. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali ini mengulang-ulangi ucapan tersebut. Maka anak kalau dipanggil kedua orang tuanya, ayah, ibunya, itu kemudian memanggilnya, adik-adik yang didahulukan siapa, kata Nabi? Ibu. Ayah, ibu memanggil yang didahulukan siapa yang kalian datangi? Ibu. Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa-dosa bisa ditangguhkan oleh Allah. Nanti hari kiamat baru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa amalan-amalan yang bisa dilangsungkan, dikontankan nanti di dalam dunia dan menanti di akhirat nanti adab yang sangat besar. Kullul dunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain
fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Semua dosa itu diadab oleh Allah, ditunda dari dunia sesuai nanti sekendaknya sampai akhirat nanti. Ada yang ditunda oleh Allah, illa uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, itu disegerakan Allah Subhanahu wa taala mempercepatnya. Bahkan dalam keterangan yang lain, anak itu akan diperpendek umurnya untuk segera menghadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah taala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bul Akhbar rahimahullah berkata, Allah akan mempercepat kematian seorang hamba tatkala hamba itu durhaka kepada kedua orang tuanya, supaya dia mempercepat mendapatkan siksa. Dan Allah akan menambah umurnya, ditambah umur anak tersebut semakin panjang, supaya kebaikan kepada orang tuanya itu semakin baik dan semakin tertumpuk pahalanya di hadapan Allah. Adik-adik hati-hati, durhaka kepada orang tua bisa memperpendek umur. Sampai kemudian misui orang tuanya, pergi sekolah. Apa yang terjadi di jalanan? Terjadi kecelakaan, sampai patah, sampai harus kehilangan kedua penglihatannya, sampai harus kehilangan nyawanya. Tidak sedikit. Berapa banyak sang anak gara-gara sepeda motor harus membunuh ayahnya. Kata-kata saja diancam neraka, menyakiti saja diancam neraka. Apalagi sampai terjadi pembunuhan kepada orang tuanya gara-gara minta belikan sepeda motor. Ya, temanku sudah pakai PCX, NMAX, masa saya Vario butut kayak gini, 75 ini, mana ya? Maka demikian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah. Maka pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna abi yuridu ayyahtaja mali. Ini seorang ayah mengambil harta anaknya, ya nggak izin tapi diambil, entah apa, entah gelas, entah pakaian. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka li abi. Maka engkau dan hartamu itu untuk orang tuamu. Maka diceritakan jamaah sekalian kaum muslimin, maka anak tersebut kemudian sadar bahwasanya hartanya dan dirinya adalah milik ayahnya atau milik kedua orang tua. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Abbas itu pernah bercerita, maka di dalam akhirat nanti, di akhirat nanti itu ada yang bernama Al-A'raf, arti seperti gunung antara surga dan nerakanya Allah. Pernah ditanya tentang penghuni Al-A'raf atau disebut Ashabul A'raf, siapakah mereka? Tanya kepada Ibnu Abbas. Dan apakah Al-A'raf itu? Maka Ibnu Abbas ini menjawab kaum muslimin, Al-A'raf ialah sebuah gunung yang terletak di antara surga dan neraka, dan tempat neraka, tempat itu terdapat pohon-pohonan, tempat itu terdapat buah-buahan, sungai-sungai yang mata airnya mengalir. Adapun orang yang di tempat itu adalah orang yang pergi berperang tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Ditempatkan di situ nanti, nggak dimasukkan neraka, nggak dimasukkan surga. Ia mendapatkan kebaikan karena jihad dan menjadi syahid. Nggak dimasukkan ke dalam neraka dia karena syahid, dan tidak dimasukkan ke dalam surga karena waktu dia berperang tidak mendapatkan izin kedua orang tuanya. Maka ia ditempatkan di situ dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja jihad fisabilillah, tahu medan peperangan, nggak izin orang tuanya, terhalang dia segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan pekerjaan. Nak, bapak iki wis gak enak, nak. Nah, ojo nyambut gawe, tunggu ono bapak, nak. Wis Pak,
wae bayaran kok aku dipecat ya apa? Bapak iso ngekei pekerjaanku. Ya wis nak budalo. Ya wis Pak, disediani semuanya. Ternyata saat itu terakhir dia berjumpa dengan orang tuanya. Tatkala ditelepon yang diangkat bukan kesenangan, akan tetapi ayahnya telah meninggal. Maka menangis sudah tidak ada artinya. Yang dahulu mungkin orang tuanya itu akan meninggal di pangkuannya. Mungkin saat itu terakhir dia berjumpa dengan anaknya, meminta untuk ditunggoi, meminta untuk di sampingnya. Ternyata sang anak itu berlalu dengan lebih getol pekerjaannya mengumpulkan harta, maka semuanya akan terasa hampa, tidak ada artinya. Maka selama masih hidup, selama memiliki harta, kunjungi dia. Walaupun engkau berikan 50, walaupun engkau berikan 20, walaupun engkau berikan 200, maka beritahukan kepada istri, wahai istriku, orang tuaku sudah tua, maka membutuhkan uluranku, engkau harus terima ini. Pasti istri yang baik akan mengizinkannya. Transfer, tanya keadaannya, bagaimana keadaan ayah, bagaimana keadaan ibu. Insya Allah Sabtu yang akan datang saya akan pulang kampung untuk menjenguk kalian. Maka apa yang ibu minta, ayah minta, saya ada di Surabaya. Anu nak roti bajul, oh nggih gak apa-apa. Nih roti bajul. Terus roti napa malih? Roti hiu. Oh ya Pak, bikinkan roti hiu, roti bajul. Barangkali orang tuanya ingin menjadi salah satu pencinta sepak bola atau bonek. Jemaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahihain terdapat hadis berikut. Anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqan nasi minni bi husni suhbati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Thumma aqrabu fal aqrab, kata Nabi. Maka sahabat ini bertanya, siapa yang berhak mendapat kebaikan dariku? Maka kalau keduanya ini hidup, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Maka berbakti kepada seorang ibu bagi seorang anak jauh lebih diprioritaskan daripada ayah. Tetapi ayah juga dari perasan keringatnya, dia juga menghidupi, dia juga harus dihormati, baru ayah. Jamaah sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang paling dekat kepada keluarganya, itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sungguh kesuksesan di hadapan matanya itu akan ada jalan-jalan kesuksesan. Dan siapa yang durhaka, sungguh ia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan, kesulitan-kesulitan yang melanda. Maka bagi orang tua di antara kita sekalian, apabila ada anak yang nakal, mungkin hati-hati ucapan. Di antara kedua adzan dan iqamah, di antara waktu tengah malam, di antara waktu safar, di antara waktu-waktu mustajab, jangan berkata yang tidak baik kepada anak. Mencene koniku arek sing paling bodoh misalkan, maka dijadikan anak yang bodoh, lupa ucapannya. Kon bodoh niru sapa sih? Nak wong bapak yo pinter, ibumu yo pinter, kon kok bodoh nih. Gak ingat ucapan di waktu-waktu mustajab. Maka dahulu ada seorang ibu yang anaknya nakal. Setiap anaknya nakal itu dikatakan, semoga engkau menjadi seorang imam, semoga engkau menjadi seorang imam. Dikatakan anak tersebut tumbuh berkembang menjadi imam Masjidil Haram. Demikian, sakit Pak ngoten iki. Anak inu wakal ngoten, muga-muga nak kon dadi presiden jangi ngoten. Ya, jadi presiden. Semoga engkau menjadi orang solih, semoga engkau menjadi orang yang bermanfaat di antara orang lain. Katakan kebaikan-kebaikan tersebut. Anak ilak guyungin, masa Bu, amin nek ngoten nggih, mangkane ojo nakal. Nggih Bu. Ya, seperti itu nasihat. Jemaah sekalian, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arbaun nafarin haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah wala mudikahum na'imaha, mutminul khamrin wa akilur riba
wa aklu malal yatimi dzulman wal aquli walidaini illa ayyatuba. 4 golongan yang Allah berhak tidak memasukkan orang ini ke dalam surga. Yang pertama yaitu peminum khamr. Peminum khamr, Pak, kecanduan khamr, enggak bertaubat, ancamannya adalah nerakanya Allah, tidak akan pernah masuk surga. Ini peminum khamr. Ya, faman mata fi batnihi khamrun fa huwa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan perutnya itu berisi, masih ada minum-minuman keras, maka dia matinya dalam keadaan matinya orang-orang jahiliyah. Kemudian wa akilur riba, pemakan riba. Saya punya hutang di bank, Ustaz, hutang riba yang berlalu biar berlalu. Nyosong yang akan datang, jangan sampai masuk perkara riba. Sungguh manis tapi beracun. Jelas ya? Sekian persen, 0,3, 0,4 pinjol dan lain sebagainya. Maka hati-hati, manis tapi beracun. Kalau panjenengan memiliki kesusahan-kesusahan, boleh curhat kepada sama muslim dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghina, yang maha kaya dia Allah, yang memberikan kita pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, kalau ada muslim yang datang, dia bisa bantu, sungguh bantu. Ya, kalau panjenengan ada yang datang, aku tolong po gawe anune anakku, bantu, silakan dibantu. Nih, khawatirnya kita ini cuek, nggak mau membantu, akhirnya saudara kita kepepet masuk dalam perkara riba. Siapa yang ikut dosa? Siapa yang ikut dosa? Berapa banyak kaum muslimin memiliki harta kendaraan yang mewah, tetapi kemudian hartanya tidak berguna bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak punya harta, punya ilmu, ilmunya yang bermanfaat. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya harta, hanya punya tenaga, tenaganya manfaatkan untuk orang lain. Kalau nggak punya tenaga, hanya punya uang, uangnya untuk kebaikan orang lain. Maka jangan lupakan keluarga, ya. Hanya untuk orang lain, keluarganya lapar, keluarganya nggak makan, itu juga tidak diperbolehkan. Wa aklul malal yatimi dzulman, dan memakan harta anak yatim secara dolim. Dan di dalam bab ini nanti, dalam kitab Al-Kabair, ada pembahasan masalah memakan harta anak yatim secara dolim. Wal aqu liwalidaini, dan durhaka kepada orang tua, illa ayyatuba, kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru semuanya itu diampuni. Kaum muslimin, adik-adik sekalian dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar Salman Al-Farisi tatkala ibunya, ya, Salman Al-Farisi tatkala ibunya itu ingin ke kota Mekah, ingin berjumpa dengan Nabi dan ingin melakukan ibadah haji. Tetapi Salman Al-Farisi ini miskin, ibunya nggak punya apa-apa, dahulu mengikuti agama Majusi, penyembah api. Maka kemudian dia masuk Islam, ada di kota Madinah. Maka melihat permintaan ibunya itu, ibunya yang tidak bisa berjalan, itu digendong dari kota Madinah menuju kota Mekah. Sampai kemudian tatkala berjumpa dengan Rasulullah yang begitu senang ibunya, maka kemudian dikisahkan, sampai ke sini bagaimana caramu? Aku menggendong ibuku. Bercucuran air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Salman Al-Faris, ini merupakan kebaikanmu, baktimu kepada orang tuamu, kepada ibumu. Akan tetapi baktimu ini tidak bisa menyamai kedudukannya di hadapan Allah. Berbakti digendong kayak ngoten niki lho, Pak, dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terkelupas daging dari kulitnya, sampai kemudian mengucurkan dari kakinya Salman Al-Farisi itu darah. Itu pun kata Rasulullah tidak bisa menyamai kebaikan ibunya kepadanya, karena ibunya melahirkannya. Apa jaminannya, Pak? Nyawa. Jaminannya adalah nyawa. Air susunya menjadi tulang kita, menjadi daging dan darah kita yang mengalir. Tidak bisa ditempuh dan ditebus dengan keadaan Salman Al-Farisi kepada ibunya tersebut. Adakah di antara kita, Pak,
dari Sidoarjo ke Surabaya gendong ibuke? Enten napa mboten kula kepingin semerap. Jangankan demikian, minta ke jeding saja orang tuanya dipersilahkan untuk berangkat sendiri. Wes gawe tetaan Bu, gawe kursi roda Bu, repot ya ngantuk-ngantuk sampai buka saya. Pasti ucapan anak seperti itu. Nah, adzan silahkan muadzin terlebih dahulu jamaah sekalian, kemudian kita sambung sedikit baru kita tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, kita tambahkan sedikit sebelum kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Abu Darda pernah berkata, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang tua itu berada di tengah-tengah pintu surga. Bisa saja seorang anak itu mengabaikannya atau menjaga orang tua tersebut. Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab awiffathu. Maka siapa yang menjaganya silakan dijaga. Siapa yang mengabaikannya maka orang tersebut tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan ada 3 doa yang dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salatun da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang mustajabah di hadapan Allah. La sakku fihinna, maka tidak diragukan lagi doa tersebut. Dakwatul madlum, doa orang yang terdolimi. Wa dakwatul musafir, dakwanya orang musafir, doanya. Maka panjenengan kalau musafir pergi kemanapun rombongan jamaah, adakan pimpinan-pimpinan yang solih, yang lebih mengerti tentang agama. Ya, adakan di tempat tersebut jangan banyak musik, karena sungguhnya ada kendaraan-kendaraan
yang tidak hanya ditumpangi manusia tetapi ditumpangi oleh syaitan. Di dalam kendaraan tersebut tidak berzikir, malah justru ada lantunan-lantunan musik. Bahkan kendaraan tersebut ada yang dinaungi oleh para malaikat disebabkan penumpangnya adalah banyak berzikir kepada Allah, mengingatkan doa dan zikirnya kepada Allah. Tatkala dia nanjak Allahu Akbar, tatkala turun jalannya adalah dia katakan subhanallah, diingatkan waktu sholat, diingatkan waktu zikir, dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu penumpangnya dinaungi oleh para malaikat Allah. Silakan dipilih di antara keduanya, mau ditumpangi setan atau dinaungi para malaikat. Kemudian wa da'watul walidayhi ala walidi, doa kedua orang tua adalah mustajab. Minta apapun kepada Allah melalui kedua orang tuanya, curhat kepadanya. Jamaah sekalian kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, apa bagiku apa yang aku dapatkan tatkala sudah melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa? Ya, dalam hadis Amr bin Murrah al-Juhani katanya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaita shalawatal khamsa? Apa yang aku dapatkan jika aku salat 5 waktu? Wa sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan. Wa adaitaz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjastal baita famadali, dan juga termasuk saya berhaji. Apa yang aku dapatkan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala dalik, siapa yang melakukan semuanya itu, kana ma'an nabiyyin, bersama dengan nabi, wasiddiqin, bersama dengan orang-orang shadiq, wassuhada, bersama para syahid, wassalihin, bersama para orang-orang salih, illa ayya'uqa walidayhi, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhir perjumpaan ini saya kisahkan sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki memiliki ibu yang gila. Ia membawa ibu itu ke seorang dokter disebabkan seorang ibu itu menderita sebuah penyakit. Maka tatkala dia di hadapan dokter tersebut, sang ibu ini mengacak-ngacak mejanya dokter karena gila. Maka ditenangkan, anaknya dipukuli lagi. Katanya, engkau ajak ke tempat itu, kebetulan di dinding itu ada gambar Ka'bah. Katanya engkau tempat itu aku ajak kok ke sini. Tempeleng lagi, diacak-acak mejanya dokter tersebut. Maka dokter itu menanyakan, siapa ini? Pemuda tersebut menjawab, dia ibuku. Apa yang ia rasakan? Sakit apa? Dia sakit gula. Kenapa dia demikian? Sejak kapan dia gila? Sejak dia kecil. Ya, kenapa sampai lahir engkau? Karena dia gila. Kakekku menikahkan dengan seorang pemuda, dan kemudian pemuda tersebut, ayahku meninggalkannya karena ibuku ini gila. Lahirlah aku. Apakah ibumu mengenalimu? Tidak. Kenapa engkau berbakti kepadanya? Ibuku tidak mengenaliku, tapi Allah mengenaliku sebagai anaknya. Apapun bentuknya dia ibuku, harus berbakti kepadanya walaupun dia tidak mengenaliku. Maka kemudian diberikan resep, minumlah untuk ibumu semoga cepat sembuh. Maka kemudian tatkala pasien ini pergi, ditutup rapat-rapat oleh dokter, dan dokter itu menangis seraya mengatakan dalam kisahnya, ya Allah, sesungguhnya aku dengar dalam kajian-kajian birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak, berbakti kepadanya. Hari ini di hadapan mataku, ya Allah, ada baktinya seorang pemuda kepada ibunya dalam keadaan ibunya gila, dalam keadaan ibunya tersebut tidak mengenalinya. Ia katakan, Allah mengenaliku, dia ibuku, walaupun ibuku tidak mengenaliku, aku harus berbakti kepadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak ini senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kita yang sudah ditinggalkan ayah bunda, apa yang pernah diwasiatkan kepada kita, maka tunaikan. Jangan berhenti, jangan berputus asa dari doa, jangan terputus doa kita kepada Allah. Bertabur doa kepadanya sepanjang waktu, setiap saat.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan orang tua yang telah meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menemukan kita dengan mereka di dalam surga, dengan kerinduan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memandang lagi ibu kita yang telah meninggal, kita bisa memandang lagi ayah kita yang telah meninggal dan mendahului kita. Kerinduan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala temukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.